Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana, episode 148. Pada episode yang lalu diceritakan, pagi ini Andi datang ke ruang mekanik untuk bertemu dengan manajer mekanik yang bernama Pak Rifan. Hal ini dilakukan Andi karena Pak Rifan pagi ini telah membuatnya basah kuyup di jalan raya. Rupanya Andi pagi ini menyimpan rasa sedikit kesal juga dengan Pak Rifan. Dan pagi ini karena Pak Rifan telah datang ke ruangan, maka Andi segera meminta tolong kepada salah seorang staf mekanik untuk memberitahukan kepada Pak Rifan bahwa saat ini Andi ingin bertemu dengan Pak Rifan. Rupanya Pak Rifan tidak segera menemui Andi dan kali ini Andi harus menunggu cukup lama, sekitar 20 menit. Wah, orang ini kok tidak bisa menghargai orang lain ya? Pikir Andi ketika dirinya telah menunggu sekitar seperempat jam namun belum keluar dari ruangannya. Dan setelah 5 menit kemudian kini baru terlihatlah wajah Pak Rifan di ruangan tempat Andi duduk. "Selamat pagi Pak, apakah Anda yang bernama Pak Rifan?" kata Andi terlihat sedikit menahan emosinya. "Ya, saya Pak Rifan, manajer di bagian ini. Kamu cleaning service, ada keperluan apa ya?" "Sepertinya bagian ini tidak membutuhkan seorang cleaning service tuh," kata Pak Rifan dengan sedikit angkuhnya. Rupanya mendapatkan perkataan seperti itu Andi masih bisa mengendalikan dirinya. Andi kemudian mendekati Pak Rifan yang saat itu masih berdiri di depan Andi beberapa langkah. "Duduk Pak, biar kita enak bicara." "Silahkan duduk," kata Andi sambil menarik sebuah kursi untuk tempat duduk Pak Rifan. "Wah, sombong sekali cleaning service ini," kata Pak Rifan di dalam hatinya kepada Andi. "Kamu ada apa, hai cleaning service? Kenapa kamu masuk ke tempat saya tapi kamu ngatur-ngatur saya? Kamu mau berbuat kurang ajar ya? Dasar cleaning service gak tahu diri," kata Pak Akmal mengumpat dan memaki Andi sejadinya. Andi kemudian berkata dengan santai, "Pak, pagi ini saya basah kuyup gara-gara terkena semprotan dari mobil Bapak yang melewati genangan air dan Bapak dengan sengaja tidak memelankan mobil Bapak. Saya pagi ini basah kuyup Pak. Bapak melihat ini pun tadi Bapak tidak ada empati dan simpati. Saya lihat Bapak terus melajukan mobilnya tanpa Bapak memiliki perasaan bersalah. Bapak sudah tidak punya hati Pak," kata Andi kepada Pak Rifan. Dan mendengar apa yang dikatakan Andi tersebut, kini amarah Pak Rifan terpancing. Rupanya Pak Rifan tidak terima dimarahin oleh seorang cleaning service. "Nih buat ganti rugi kamu, jangan banyak omong kamu, cepat tinggalkan ruangan ini," bentak Pak Rifan sambil menyerahkan 3 lembar uang 100 ribuan kepada Andi. Namun Andi menolak dan berkata, "Bapak lebih membutuhkan uang itu daripada saya. Simpan saja untuk Bapak dan keluarga." Dan mendapat jawaban dari Andi, kini Pak Rifan terlihat semakin murka. "Ya sudah, kalau begitu tinggalkan lokasi ini. Cepat kamu keluar," bentak Pak Rifan kepada Andi. Wah, Bapak ini keras kepala ya. Sudah salah tapi tidak mau mengakui salah. "Kayaknya saya harus menghubungi pimpinan perusahaan ini biar beliau yang mengingatkan Bapak," kata Andi sambil meraih handphone yang ada di saku celananya. "Ya sudah, sana panggil pimpinanmu ke sini kalau kamu bisa. Saya gak takut kok. Pimpinan cleaning service gak ada artinya apa-apa buat saya. Lihat saja kalau dia berani datang ke tempat ini. Pasti dia nanti aku maki-maki," kata Pak Rifan yang merasa percaya diri kalau yang dihubungi Andi paling hanya kepala cleaning service. "Baik, tunggu sebentar ya," kata Andi kepada Pak Rifan. Andi kemudian terlihat menghubungi seseorang.
Dan ketika telepon tersambung, Andi kemudian berkata, "Pagi Pak, saya Andi Pak," kata Andi yang disambut oleh orang yang diteleponnya itu. "Oh iya, selamat pagi Pak Andi. Ada info apa Pak Andi, kok Bapak tumben menghubungi saya?" kata orang di seberang telepon. Rupanya kali ini Andi menghubungi pimpinan perusahaan yang bernama Pak Nathan. Andi segera menceritakan kejadian tadi pagi yang dialami dan juga menceritakan permasalahan yang terjadi saat ini antara dirinya dengan Pak Rifan. "Wah, kurang ajar. Maunya Pak Andi bagaimana? Mau saya pecat apa bagaimana Pak?" kata Pak Nathan tampak menahan emosinya. "Jangan Pak. Bapak ke ruangan ini secepatnya dan ajak orang yang mau Bapak ajak." Andi kemudian menutup teleponnya. Dan ketika telepon telah ditutup oleh Andi, maka kini Pak Nathan terlihat wajahnya memerah, menahan emosi. Saat itu Pak Nathan merasa malu atas kejadian yang menimpa Andi yang dilakukan oleh anak buahnya di bagian mekanik. Kini Pak Nathan kemudian menghubungi Pak Akmal dari HRD dan beberapa orang security perusahaan dan beberapa direksi perusahaan untuk datang ke ruang mekanik. Saat itu Pak Nathan kemudian langsung pergi meninggalkan ruangannya untuk menuju ke ruang mekanik. Sementara itu Pak Akmal yang mendapat informasi kemudian juga langsung menuju ke ruang mekanik dengan diikuti oleh beberapa orang staf HRD. Sementara itu di ruang mekanik, Andi kini tampak duduk santai dan Pak Rifan kali ini berkata kepada Andi, "Ayo, mana orang yang kamu suruh ke sini kok belum datang? Kamu mau gertak sambal sama aku ya? Dasar orang gak tahu diri ya kamu," kata Pak Rifan yang tidak mampu mengendalikan emosinya. Andi kemudian berkata, "Santai Pak, Bapak jangan ketakutan. Tunggu 20 menit paling lama Pak." Dan mendengar perkataan dari Andi, Pak Rifan kemudian berkata, "Jangankan 20 menit. Setahun pun gak akan datang orang yang kamu panggil itu. Mana berani dia memasuki ruangan ini," kata Pak Rifan dengan penuh percaya diri. Kini Andi terlihat duduk santai di ruang itu sambil memainkan HP-nya. Dan kira-kira 10 menit kemudian nampaklah orang yang ditunggu Andi telah memasuki ruang mekanik. Orang itu adalah Pak Akmal, direktur HRD perusahaan ini. Dan ketika bertemu dengan Andi, nampak Pak Akmal langsung menyalami Andi. "Selamat pagi Pak Andi. Apa kabar Pak?" tanya Pak Akmal. Saat itulah Pak Rifan tampak terdiam. Pak Rifan saat itu masih belum yakin dengan apa yang terjadi di depannya itu. Seorang direksi nampak begitu bersahabat, begitu dekat dengan seorang cleaning service. Dan kemudian tiba-tiba Pak Akmal berkata kepada Andi di depan Pak Rifan, "Sebentar ya Pak. Ini kita menunggu datangnya Pak Nathan dan para security perusahaan biar masalah ini bisa kita proses." Dan kini terlihat Pak Rifan wajahnya berubah sedikit pucat. Dirinya tidak menyangka kalau sampai direksi akan datang ke tempat ini hanya atas undangan seorang cleaning service. "Siapa sih cleaning service ini?" tanya Pak Rifan di dalam hatinya. Pak Rifan masih dipenuhi tanda tanya tentang jati diri cleaning service yang ada di depannya itu. Seorang cleaning service yang mampu mendatangkan direktur HRD dan direktur utama perusahaan ini. Rupanya kini Pak Rifan telah menyadari jika dirinya kali ini telah terlilit dalam masalah yang cukup besar. Menghadapi cleaning service tentulah bukan masalah buat Pak Rifan. Namun menghadapi direksi perusahaan tempatnya bekerja bukanlah hal yang ringan. Apalagi ini menyangkut sebuah peristiwa yang sebelumnya tidak pernah masuk dalam hitungan Pak Rifan. Dan saat ini Pak Rifan bukanlah Pak Rifan beberapa menit yang lalu. Beberapa menit yang lalu Pak Rifan adalah seorang pimpinan yang pemberani dan tidak penakut.
Bahkan bisa dibilang tidak berpikir dengan bicaranya. Namun kali ini rupanya situasi tampak berbalik. Pak Rifan kali ini tampak terdiam dan jantungnya terasa berdetak lebih kencang dari biasanya. "Selamat pagi," terdengar suara yang begitu berwibawa di ruangan itu. Ternyata suara itu berasal dari suara seorang pria berusia sekitar 45 tahun yaitu Pak Nathan. "Selamat pagi Pak," jawab orang-orang di ruangan itu termasuk Pak Rifan. "Ada apa nih kok kumpul-kumpul di sini? Apa mau ada meeting ya?" tanya Pak Nathan untuk memecah suasana kaku yang ada. "Ini Pak Nathan, sepertinya ada masalah di tempat ini," kata Pak Akmal. "Ada masalah apa? Coba ceritakan masalahnya supaya kita bisa selesaikan mumpung ada kita semua di sini," kata Pak Nathan. Dan akhirnya meluncurlah kata-kata dari bibir Andi menceritakan kejadian yang dialaminya tadi pagi dan sikap Pak Rifan ketika dirinya mendatangi Pak Rifan. "Wah, sombong juga ya kau Rifan. Ini aku mendapatkan satu informasi dari Pak Andi. Coba Rifan ceritakan menurut versimu kejadian tadi pagi dan kenapa sikapmu kok malah keras. Bukannya malah meminta maaf atau menyesali perbuatanmu," kata Pak Nathan. Dan karena Pak Rifan saat itu dalam kondisi panik, maka Pak Rifan malah berkata bahwa ceritanya seperti yang cleaning service itu katakan. Rupanya kedatangan Pak Akmal dan Pak Nathan serta 5 orang security di tempat itu membuat mental Pak Rifan down. "Terus begini Rifan, kira-kira dalam hal ini siapa yang salah siapa yang benar?" kata Pak Akmal kemudian. Kini Pak Rifan terlihat semakin bingung dan tidak mampu menjawab pertanyaan Pak Akmal. Andi kemudian berkata, "Kalau saya ini korban Pak." Sedangkan Pak Rifan tidak mengalami apa-apa. Kini Pak Akmal kemudian berkata, "Kalau menurut aku Rifan yang bersalah dan saya belum tahu menurut Pak Nathan siapa yang bersalah," kata Pak Akmal. Mendengar perkataan Pak Akmal, Pak Nathan kemudian berkata, "Kalau menurut saya Rifan yang bersalah." Mendengar kedua pimpinannya berkata seperti itu, kini Pak Rifan kemudian berkata, "Kok begitu Pak? Saya bekerja di perusahaan ini sudah 10 tahun lebih sedangkan anak ini cuma seorang cleaning service Pak," kata Pak Rifan membela diri. Pak Akmal kemudian berkata, "Ini bukan masalah jabatan dan bekerja berapa lama di perusahaan ini. Ini adalah masalah siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi tolong jangan dihubungkan dengan jabatan dan masa kerja ya. Kamu ini punya otak Van. Pakai otakmu untuk berpikir jernih. Kamu ini punya jabatan belum seberapa kok sombongnya minta ampun Van," kata Pak Akmal memarahi Pak Rifan. Pak Nathan kemudian berkata, "Saya bisa saja memecatmu Van dari perusahaan ini. Perusahaan ini tidak mau ada seorang pimpinan yang tidak beretika dan tidak menghargai satu sama lainnya. Orang sepertimu bisa merusak kemapanan dan ketenangan yang ada di perusahaan ini Van. Sekarang aku minta sama kamu cepat bikin surat pernyataan di HRD bahwasannya kamu akan merubah sikapmu yang arogan itu menjadi sikap yang lebih baik. Saya tidak suka Van satu pemimpin yang tidak beretika. Kamu akan merusak perusahaan ini. Bagaimana kalau sikap ini menyebar kepada yang lainnya? Rifan, gaya kepemimpinan seperti itu juga tidak bagus Rifan. Nanti akan kami evaluasi bagianmu itu Rifan. Kami akan evaluasi untuk melakukan perbandingan prestasi kerja dengan pimpinan sebelumnya dan dengan bagian lain di perusahaan ini. Kali ini Pak Rifan terlihat menundukkan kepalanya ketika mendapatkan berbagai kritikan dari Pak Nathan maupun Pak Akmal. Sungguh tidak disangkanya kalau permasalahan yang dianggapnya kecil itu bisa berakibat panjang seperti ini.
Dan ternyata bermasalahan ini baru berakhir sekitar jam 11 siang. Kini Andi kemudian kembali melanjutkan kerjanya dan kali ini Andi terlihat berada di lantai 2 perusahaan itu. Kali ini Andi terlihat sedang mengganti pot-pot bunga yang ada di lantai 2 perusahaan dengan pot bunga yang baru. Memang di perusahaan ini setiap sebulan sekali pot bunga yang ada di dalam ruangan akan diganti secara berkala setiap bulan. Andi kali ini terlihat berdua dengan Imam. Kedua orang itu tampak bahu-membahu dalam pekerjaan mereka. Imam tampak mengangkut pot-pot bunga sedangkan Andi terlihat menata pot pada tempat yang seharusnya pot itu diletakkan. Kini Andi dan Imam sedang asyik dengan pekerjaannya. Sementara itu di bagian HRD, tepatnya para staf HRD. Kali ini di ruangan itu para staf HRD saat ini mereka sedang membicarakan tentang Andi. Mereka bertanya-tanya siapa Andi. Bahkan kini mereka terlihat membuka biodata Andi yang ada di surat lamaran kerja. Namun mereka tidak menemukan data apapun. Karena yang ada hanya nama dan alamat saja dan terlihat pendidikan terakhir adalah sebuah SMA yang ada di kota itu. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 148. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.